Selamat bertemu kembali anak-anakku kelas 11 di pembelajaran seni musik. Salam prokes, protokoler kesehatan. Tetap kenakan masker, kemudian mencuci tangan, dan menjaga jarak. Selalu berpikir positif, optimis dalam melangkah ke masa depan. Dan semoga Tuhan senantiasa melindungi kita semuanya. Pada pembelajaran hari ini, seperti biasanya, kalian tetap absen di kolom komentar pada Google Classroom. Selalu, walaupun nanti mungkin Pak Putut tidak mengingatkan, kalian harus tetap absen. Karena kehadiran kalian akan menentukan penilaian kalian di pembelajaran seni dan budaya. Pada kesempatan kali ini, saya tidak banyak memberikan materi. Kita akan berbicara tentang fungsi musik. Nah, sebenarnya seperti karya-karya yang lain, atau bentuk karya yang diciptakan manusia, tentu ketika menciptakan sebuah karya itu memiliki fungsi. Demikian juga dengan seni musik. Ada beberapa fungsi yang akan saya jelaskan di sini, tapi yang jelas fungsi hiburan itu tak pernah lepas dari sebuah karya seni, apapun bentuknya, baik karya seni rupa, musik, teater, dan sebagainya. Yang pertama jelas adalah fungsi hiburan. Yang dimaksud dengan fungsi hiburan itu yang bagaimana? Yaitu bahwa ketika orang melihat karya seni, itu mendapatkan kepuasan batin. Ketika orang melihat karya seni, dia mendapatkan kepuasan batin. Termasuk di dalam seni musik. Ketika orang mendengarkan musik, maka dia mendapat kepuasan batin. Nah, kepuasan batin ini yang kita beri istilah dengan sebagai media penghiburan. Sebagai media penghiburan. Musik berfungsi sebagai media hiburan. Itu yang pertama, jelas. Kemudian fungsi yang kedua, yaitu sebagai aktualisasi diri. Yang dimaksud sebagai aktualisasi diri adalah bahwa karya musik untuk menunjukkan potensi seseorang, atau katakanlah kebisaan bahwa seorang dapat menciptakan sebuah karya musik, kemudian disuguhkan kepada masyarakat, sehingga kemudian masyarakat mengenal siapa yang membuat musik itu. Nah, itu adalah sebagai bentuk aktualisasi diri, sebagai bentuk pengenalan pribadi kepada masyarakat. Lihat sebuah karya musik. Yang kedua. Yang ketiga, musik juga berkaitan dengan keagamaan. Nah, musik juga berkaitan dengan keagamaan. Nah, di sini kita sebut bahwa musik memiliki fungsi religi. Jadi musik memiliki fungsi religi. Nah, yang dimaksud dengan fungsi musik sebagai kebutuhan orang dalam menjalankan ritual keagamaan, atau kita sebut tadi adalah fungsi religi, bahwa musik bisa digunakan untuk mengiringi suatu peribadatan.
musik bisa digunakan sebagai pengiring berjalannya suatu ritual keagamaan. Yang jelas kita bisa melihat contoh di gereja. Jadi musik sebagai pengiring untuk melengkapi peribadatan dengan memfungsikan musik untuk mengiringi lagu-lagu atau kidung pujian, bukan hanya di dalam gereja. Di dalam umat muslim juga fungsi musik ada sebagai pengiring ritual keagamaan. Contohnya adalah musik rebana, atau orang awam biasanya mengenal dengan musik terbangan. Musik rebana bisa juga sebagai ilustrasi untuk mendukung acara sholawatan. Nah, itu di dalam Islam ada musik rebana atau terbangan. Ketika orang membaca sholawat kemudian diiringi dengan rebana atau terbangan. Juga di dalam keyakinan yang dianut oleh saudara-saudara kita yang lain, dalam Hindu, dalam Buddha dan sebagainya. Termasuk di dalam adat Jawa ada misalnya tokoh yang banyak dikenal masyarakat atau tokoh publik ketika meninggal dunia, di dalam pemberangkatan jenazah itu diiringi oleh musik. Loh, kalau itu berarti bukan fungsi keagamaan. Memang saya tidak secara absolut menyatakan fungsi keagamaan adalah fungsi religi. Yang saya maksud adalah fungsi religi, bukan hanya sebatas sebagai fungsi keagamaan, tapi fungsi religi. Artinya fungsi religi itu adalah fungsi yang menggetarkan seseorang kaitannya dengan ikatan batin seseorang kepada Sang Pencipta. Nah, dalam bentuk ikatan batin seseorang kepada Sang Pencipta. Ikatan batin itu kemudian diwujudkan dalam keyakinan beragama. Nah, tapi fungsi religi tidak selalu melulu pada fungsi agama. Contohnya tadi, ketika seorang tokoh publik, seorang budayawan atau seorang seniman besar meninggal ketika pemberangkatan jenazah kemudian diiringi dengan gending Jawa. Dengan gending. Lah, itu termasuk fungsi religi. Yang berikutnya adalah fungsi ekonomi. Dalam fungsi ekonomi ini menjelaskan bahwa seseorang bermain musik tidak semata-mata hanya untuk pemuasan batin, tapi ada tujuan lain atau ada manfaat lain yang kemudian muncul ketika musik itu disuguhkan kepada masyarakat atau direkam di industri recording, di industri rekaman. Kalian membuat aransemen, kemudian menyanyikan, kemudian direkam, diperbanyak, dikopi, kemudian diperjualbelikan. Itu adalah fungsi ekonomi. Nantinya pencipta musik atau seorang kreator seni akan mendapatkan imbalan dalam bentuk uang. Atau yang paling gampang adalah ketika kalian melihat pertunjukan musik dan harus membayar dengan membeli tiket masuk. Lah, itu termasuk fungsi ekonomi. Jadi dalam skala industri, musik bisa dijadikan sebagai aset untuk mendapatkan uang. Nah, itu adalah nilai atau fungsi ekonomi.
Dan seni juga memiliki fungsi sebagai ekspresi diri. Kalian tentu sudah paham apa yang dimaksud dengan ekspresi diri, yaitu seni untuk melahirkan gagasan seseorang dan merupakan penggambaran dari suasana hati. Itu sebagai ekspresi diri, bahwa kalian punya suasana perasaan tertentu, kemudian kalian wujudkan dalam bentuk karya musik. Nah, itu adalah fungsi musik sebagai ekspresi diri. Kira-kira masih ada yang lain nggak fungsi musik? Nah, tentu kalian sering menemukan ketika misalnya kalian melihat film, kemudian ada ilustrasi musik. Kalian melihat film, kemudian ada ilustrasi musik. Atau ketika kalian melihat sebuah sendera tari atau seni tari, di situ ada musik. Jadi musik bisa bersinergi dengan karya-karya seni yang lain, termasuk dalam seni rupa. Ketika orang membuat happening art misalnya, membuat aksi melukis di jalan atau di mana saja, kemudian diiringi musik. Nah, dalam hal ini musik bisa mendukung sebuah pementasan atau sebuah karya seni yang lain. Bisa sebagai pengiring tarian, bisa sebagai ilustrasi pendukung adegan dalam sebuah teater atau film. Jadi di sini fungsinya adalah musik sebagai ilustrasi. Nah, itu beberapa fungsi musik yang perlu kalian pahami dan perlu kalian cermati untuk menambah wawasan kalian di dalam seni musik. Bila masih ada fungsi-fungsi musik yang lain, kalian bisa menambahkan di catatan kalian. Bila masih ada fungsi musik yang lain yang sekiranya kalian berpikir bahwa itu sesuai, kalian bisa menambahkan dalam catatan kalian. Kemudian Pak Putut memberikan informasi, kalian pelajari setelah fungsi musik ini, yaitu tentang apresiasi musik barat yang ada di dalam buku LKS kalian. Pelajari tentang apresiasi musik barat yang ada di dalam buku LKS kalian. Di situ ada periode perkembangan musik barat, kemudian jenis-jenis musik barat, ada musik klasik, kemudian musik kuno, musik era zaman Renaissance, dan sebagainya. Jadi kalian bisa membacanya secara historis perkembangan musik barat, kemudian jenis musik barat, ada musik tonal dan atonal, ada kemudian karakter musik barat, kemudian fungsi musik barat pada awal masa-masa perkembangan, pada zaman kuno, zaman klasik, zaman barok, dan sebagainya. Di situ fungsinya berbeda-beda dan karakternya berbeda-beda. Itu tidak akan saya sampaikan dalam pembelajaran video ini, tapi kalian bisa belajar di buku pegangan kalian, yaitu buku LKS yang sudah kalian miliki. Tetap kalian pelajari. Jadi buku itu tetap bermanfaat bagi kalian. Karena yang tidak saya sampaikan di pembelajaran lewat video ini, kalian bisa membaca di buku pegangan kalian, terutama apresiasi musik barat.
Itu saja yang perlu saya sampaikan kepada kalian. Hari ini tetap absen di kolom komentar pada Google Classroom. Ingat, tetap absen di kolom komentar di Google Classroom. Nah, absen itu nanti sore sebelum jam 4 akan saya pindahkan ke buku manual. Jadi absen kalian yang kalian post di kolom komentar, mungkin nanti malam sudah terhapus, sudah saya hapus karena saya sudah pindahkan ke buku absen manual. Jadi nanti saya harap tidak ada pertanyaan lagi, kok kolom komentar absennya hilang Pak. Memang sengaja saya hapus karena langsung saya pindahkan ke buku absen manual kehadiran kalian. Jadi Pak Putut akan dapat mendeteksi dengan jelas siapa-siapa yang hadir dan siapa-siapa yang tidak lewat buku absen manual yang merupakan kopi dari kolom komentar yang memuat absen kalian. Itu saja pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat di era pandemi, taati protokoler kesehatan. Tetap berpikir positif, optimis melangkah ke masa depan, dan semoga Tuhan senantiasa melindungi kita. Sampai ketemu.